Apa nama Untuk bendungannya Nusa waktu itu, Kak? Tenggara Di situ, Kak. untuk Nusa Tenggara Timurnya sendiri, kebetulan saya belum ke Tilong. Cuman kalau Tilong ini kalau kita naik pesawat Kak dari atas sudah cukup terlihat bendungannya Kak. Jadi bisa dibilang buat Udah teman-teman di ngeliat luar ya, sana yang naik, udah mengunjungi dari iya, atas ya. Baik, nah, baik, baik. bisa dijadikan ya kalau berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, carilah posisi sisi pesawat yang jendelanya menghadap ke bendungan Tilong tersebut. Betul, 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 betul. Tapi Kak, Saya sekarang lihat, saya pun bisa lihat bendungan kok Kak, dari barat sampai timur lewat channelnya Kak Aris. Kayaknya ada waktu itu oke, lewat terima kasih Kak Yudi. aerialnya view-nya ya. Luar biasa ya. Luar biasa emang Kak Yudi ini. Ya ini Memang kayak kalau memang saya ingat yang sangat mahir ya bisa dibilang dunia akhirat ini semuanya bisa berkorelasi Kak ya. nggak dulu Jadi ada semacam cerita kan, ada cerita kartun. Dulu kan ITB itu Ganesha ya. Kan Dewa Ganesha kan. ya. Waktu itu dia dapat tantangan untuk menguasai ilmu pengetahuan kan. Nah, jadi Hmm. Dewa Ganesha ini terbang dia lihat dia dari atas, dia seluncur. Nah, jadi dia bisa tahu banyak. Kalau sekarang mungkin gitu kali, drone atau lewat dunia maya ya, lewat channelnya Kak Aris kan. Nah, jadi mana tahu ada adik-adik yang tertarik mengelilingi dunia Indonesia bisa juga lewat ini ya, bendungan ya Kak Aris ya. Ya memang filosofinya seperti ini ya. Mungkin buat teman-teman yang berada di kota besar ya, ya Medan mungkin termasuk kota besar nomor 3 di Indonesia Kak. Informasi untuk mengambil program studi ketika berkuliah itu sangat gampang lah ya. Tapi buat teman-teman kita yang bisa dibilang belum beruntung mendapatkan akses informasi ya di daerah-daerah tertentu, saya rasa ini bisa menjadi istilahnya spirit bagi mereka. Oh ternyata ada ilmu yang berkaitan dengan bendungan atau mungkin seperti Kak Yudi tentang tambang, jadi bisa dipelajari dengan lebih mudah istilahnya Kak. Iya, iya, Jadi iya. ketika dia mendaftar nanti ke kampusnya, tidak istilahnya tidak salah jurusan Kak. Iya, iya, Karena iya. kan mungkin Kayaknya saya orang yang tahunya salah jurusan jurusan ya Kak ya kali ya. oh, kalau Kak Yudi ini bisa dibilang ini Kak, lintas jurusan. Oh, lintas jurusan Jadi ya. antar iya, Tapi antar nggak kota, salah antar sih. provinsi ya. Tapi saya senang dulu Kak Aris pernah menyicipin dunia tambang. Kak Aris kan juga pernah ya di perusahaan tambang kan? Kayaknya ya. Oh, tepat sekali Kak Yudi. Pada Kak Aris tuh pernah ditambang, Kak Yudi pernah ditambang. Terus, tapi Kak Aris ini pengalaman lebih banyak. Pernah ditambang, pernah perusahaan sipil, pernah di BUMN, ya, sampai KSN, ya. Jadi ada orang tua, ibaratnya udah susah-susah nanya masuk BUMN, ada yang keluar. Itu cuma Kak Aris, ya, gitu ya. Kalau bener ya Kak Aris, ya? Ya, alhamdulillah Kak, dinikmati prosesnya Kak. Prosesnya, ya udah. Tapi memang ya Mudah-mudahan yang bisa dibilang itu yang menambah pengalaman ya Kak, ya? experience kita. Ya, pengalaman itu yang paling mahal dan tidak terbayarkan dengan Betul, apa betul. materi Kak ya. Ya. Betul, betul, betul. Hampir aja mau Dan jadi tapi dosen ya Kak Aris, ya kan? Hampir jadi oh, dosen ya ini Kak Aris, juga ya? kan nah ini juga merupakan salah satu cara untuk memberi istilahnya informasi Kak ya, Betul, pelajaran betul, betul, knowledge betul, dalam betul. bentuk yang 4.0 atau 5.0 mungkin kayak udah Ya, tapi sudah internet kita masih 3G ya, nah belum itu 5G gitu itu ya. Masih nah itu PR besar buat timnya Kak Yudi sebenarnya Kak. Ya. Karena itu tadi ya. sudah bekerja sama dengan instansi tertentu di Nusa Tenggara, mungkin kedepannya Kak Yudi bisa lebih gesit lagi sampai ke perbatasan Kak ya. Wah, iya ya. Mudah-mudahan ya. Di situ juga yang paling bagus emang satu itu aja sih sinyalnya ya. Kita pernah Berarti juga masih kita endorse nih. saya sempat ke tambang di daerah Papua kan, Hmm. di sebut sajalah namanya dari Timika ya, lanjut ke Tembagapura gitu ya. Jadi Iya, di sana iya. itu emang cuma satu provider yang hidup. Ya, cuma Hmm. koneksinya agak susah. Mau UN online aja agak susah kemarin tuh. Tapi ya alhamdulillah Kak Aris udah pernah belum ke Tembagapura Kak Aris? Wah, alhamdulillah Kak, secara virtual mendengar ceritanya Kak Yudi, saya sudah merasakan sendiri Wah, gitu ya. kehangatan dan mungkin kedinginan di puncak sana ya Kak ya. Iya, 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 iya. Naik helikopter, Kak. Nah, helikopter, pulang, mendung, nggak bisa naik helikopter. Harus naik bus anti Hmm. peluru, ya, turun ke bawah. Dan Kak Yudi ini bisa dibilang segelintir orang di Republik ini yang bisa merasakan naik helikopter. Waduh, kita patut berbangga Waduh, ya. iya dibayarin, kan. Ini Kalau merupakan naik sendiri nggak bisa. ini levelnya masih kalau kayak saya ini kan masih di bawahnya Kak Yudi. Kalau Kak Yudi ini udah 11-12 sama Hotman Paris ya Kak ya.
Enggak lah, Aris ini bercanda aja. Gitu Iya. Kak Aris. Ya mudah-mudahan si Iya, Kak jangan Aris ambil tadi tipsnya bisa diserap sama penonton YouTube-nya Kak Aris dan juga penonton ya, YouTube. kira-kira ini sebelum kita closing Hmm. pada video kali ini, series kali ini, kira-kira Kak Yudi ada yang ingin disampaikan buat teman-teman channel Bendungan atau channelnya Kak Yudi yang menyaksikan Ya. video ini? Jadi buat teman-teman, kalau tadi kita lihat ternyata belajar itu mudah ya. Pertama kalau informasi itu gampang diserap kalau kita tahu caranya. Kedua, banyak yang kita dapat nih pelajaran dari Kak Aris yang saat ini mengabdi sebagai aparatur sipil negara ya, masih bisa berkarya di waktu-waktu kosong ya. Jadi kita tahulah bahwa mereka juga bekerja sudah sangat giat ya dan sangat keras ya pada saat ini ya, apalagi banyak kondisi yang sekarang tidak memungkinkan untuk kita terlalu jor-joran ya untuk pembangunan kali ya. Ya. Mungkin gara-gara COVID ini. Tapi saya rasa bendungan ini harus diutamakan. Kenapa? Karena gini, saat ini kita itu kan perlu pangan gitu ya. Perlu pangan di mana pangan ini perlu irigasi air gitu ya. Kita tadi kan swasembada pangan. Kalaupun negara kita krisis, tapi kalau pangannya itu tercukupi, insya Allah nggak kelaparan. Jadi Kak Aris ini sebenarnya orang-orang yang segelintir bagian dari bagaimana negara ini bisa jadi negara yang makmur dengan swasembada pangan. Jadi kalau yang mau tak sampaikan ya, boleh belajar banyak hal positif bisa diambil dari Kak Aris ini. Dan kalau saya sih cuma memfasilitasi gimana cara belajar. Dan mudah-mudahan Kak Aris ini banyak lagi yang lain terinspirasi nih terkait channelnya Kak Aris. Itu aja paling Kak Aris yang mau saya sampaikan. Oke, berarti buat teman-teman di luar sana ini bisa dibilang spirit baru buat teman-teman di luar sana yang menyaksikan tip, advice, ataupun bisa dibilang sharing nggak ya, sharing pengalaman bagaimana cara mengingat bendungan. Tapi tidak hanya bisa mengingat nama bendungan nggak ya, bisa mengingat nama-nama mungkin teman waktu SMA gitu kan. Ya, kalau itu ya susah itu kan. Jadi kalau SMA soalnya banyak kenangan, Kak. Nah, jangan terlalu banyak diingat-ingat ya. Jadi Karis juga jangan terlalu banyak reuni ya, nanti bahaya ya. Nah, jadi cukup virtual aja ya. Nah, jadi sebenarnya kemampuan belajar itu kan bisa kita pakai buat berbagai hal ya. Nggak cuma pelajaran, tapi juga bisa daily life ya, ataupun justru untuk komunikasi kan. Apalagi untuk mengingat hal-hal penting. Ini sedikit ini Kak, terkait mungkin kursus online Kak Yudi, ataupun buku Kak Yudi, kira-kira bagi teman-teman di luar sana, ini kan udah dapat gambaran, ternyata ilmunya ini sangat penting nih, buat mengingat mungkin mata pelajaran sekolah. Tadi kita contohkan terkait bendungan saja. Mungkin Kak Yudi bisa sedikit menjelaskan gimana caranya buat teman-teman di luar sana yang pengen mendapatkan bukunya atau mengikuti online-nya. Teman-teman boleh kunjungin ingatangajah.com ya. Daya ingat gajah kan kuat ya, makanya kita bilang ingatangajah.com, ataupun bisa ke Instagramnya Memory Sports. Jadi olahraga Memory Sports Indonesia ya. Atau boleh juga cek ke Instagramnya pribadi saya Yudi Lesmana GMM ya, GMM. Nah, jadi di situ banyak infonya kok, gampang. Kalau mau belajar, nah belajar memori itu mudah juga sih, bisa belajar lewat channel-channel seperti ini, bisa di channel-channelnya Memory. Kalau lebih serius lagi bisa pakai apps-nya. Ada namanya MindX Memory Game, ada di Play Store. Kalau mau lebih dalam lagi bisa ikutin kelas online-nya. Kalau udah siap kondisi semua bisa ikut kelas offline-nya ya. Mudah-mudahan sih pandemi cepat berlalu, jadi kelas online mau offline justru bisa diikuti oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Oke, berarti sudah cukup komprehensif ya Kak Yudi ya. Bisa saya tutup ini Kak Yudi? Bisa Kak Aris. Boleh. Silakan Kak Aris. Disampaikan kata-kata mutiara yang mana tahu mau kayak Karni Ilyas ya. Oke. Untuk teman-teman di luar sana jangan lupa ya, ini seperti kata-kata YouTuber lainnya. Saya hanya mengikuti saja nih, like, comment, and subscribe channel ini. Insya Allah kedepannya kita akan mengundang narasumber ataupun pemateri ataupun teman kita yang memang sangat-sangat inspiratif dunia akhirat nih kayak. Baik. Dan ya jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya, tentunya juga buat channelnya Kak Yudi. Benar, bisa ikut channelnya Memory Sports Indonesia, Memory Sports ID. Ya. Karena subscribe and channel itu Kak sangat
free kayak gratis. Nah, jadi tidak Aris lupa mirip ya. Atta Halilintar lama-lama. Aduh. Ini bukan template-nya seperti itu, tapi memang ya kita saling support aja kayak. Baik Pak Aris. Oke. Terima kasih Kak Yudi, selamat Sama-sama. beraktivitas kembali. Semoga di pandemi COVID-19 ini tetap sehat dan terus berkarya. Sampai Amin. jumpa Kak Yudi, tetap semangat. Amin.